Selamat pagi anak-anak kelas 8, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kalian masih belajar bab ke-8, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai prisma, pada pertemuan kali ini kalian belajar mengenai luas permukaan dan volume limas. Disimak baik-baik videonya, dipersiapkan alat tulis dan juga modulnya. Selamat belajar, Yesus memberkati. Pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian harus dapat menentukan luas permukaan limas. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan volume limas. Yang ketiga, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan limas. Dan yang keempat, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume limas. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada piramida, ada makanan yang terbungkus oleh daun pisang, kemudian ada kemasan. Nah, jika kalian lihat benda-benda ini berbentuk limas. Limas alasnya bermacam-macam ya, ada yang berbentuk segitiga, segi empat, dan seterusnya. Tetapi kalian lihat sisi tegaknya. Semua sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi, pengertian limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada limas TABCD. Kemudian garis AB, BC, CD, AD disebut sebagai rusuk alas. Kemudian TC, TA, TB, TD disebut sebagai rusuk tegak. TO ini disebut sebagai tinggi limas. Jika ditarik garis T ke tengah-tengah BC, maka garis TE ini disebut sebagai tinggi segitiga sisi tegak. Unsur-unsur limas. Limas macamnya banyak sekali ya, ada limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, dan seterusnya, sesuai dengan alasnya. Kemudian unsur-unsur limas segi N, yang pertama, memiliki sisi sebanyak N tambah 1. Yang kedua, memiliki rusuk sebanyak 2N. Dan yang ketiga, memiliki titik sudut sebanyak N tambah 1. Contohnya, tentukan banyak titik sudut, rusuk, dan sisi pada limas segi 25. Dari sini maka N-nya adalah 25. Maka menentukan banyaknya titik sudut tadi dirumuskan dengan N tambah 1. Maka 25 tambah 1 hasilnya adalah 26. Kemudian rusuk. Rusuk pada limas dirumuskan dengan 2 kali N. Maka 2 kali 25 hasilnya adalah 50. Kemudian banyaknya sisi. Banyak sisi pada limas dirumuskan dengan N tambah 1. Maka 25 tambah 1 hasilnya adalah 26. Panjang kerangka limas. Panjang kerangka limas adalah jumlah semua rusuknya. Pada bagian bawah jika dijumlahkan semua, ini disebut sebagai keliling alas. Sedangkan atasnya rusuk yang tegak, ini sebanyak N. Maka panjang kerangka limas dirumuskan dengan keliling alas ditambah N dikalikan dengan rusuk tegak. Luas permukaan limas. Luas permukaan adalah jumlah luas semua sisinya. Misalkan ada limas segi 4. Maka limas segi 4 itu jika dibuka, bentuk jaring-jaringnya akan seperti ini. Luas permukaan limas, maka luas alas ditambah luas selimut. Sekarang kita perhatikan selimutnya. Selimutnya di sini berbentuk segitiga. Maka luas limas
adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Volume limas. Misalkan ada kubus dengan panjang rusuknya S. Pada kubus ini ditarik garis diagonal ruangnya, maka akan terbentuk limas. Limas yang terbentuk ada 6 buah limas, yaitu pada bagian bawah, atas, depan, belakang, kiri, dan kanan. Dengan tingginya adalah setengah dari S. Kemudian, dari sini dapat disimpulkan bahwa 6 volume limas sama dengan volume kubus. Sedangkan volume kubus rumusnya adalah S kali S kali S. Kemudian, S di bagian belakang ini kita rubah menjadi 2 dikali dengan setengah S. Setengah S tadi adalah tingginya, sehingga dapat ditulis S kali 2 kali T. Maka volume 5 sama dengan 6-nya pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi S kali 2 kali T per 6. S kali S adalah luas alas, dikalikan 2 dikalikan T per 6. 6 dan 2 bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga volume limas dirumuskan dengan 1/3 kali luas alas dikali dengan tinggi limas. Agar lebih memahami materi ini, perhatikan contoh yang pertama. Sebuah limas dengan alas persegi memiliki keliling alas 72 cm dan tinggi sisi tegak 12 cm. Yang ditanyakan panjang kerangka dan luas permukaan limas. Untuk menyelesaikan soal ini, digambar terlebih dahulu limasnya. Tadi diketahui keliling alasnya 72. Alasnya berbentuk persegi. Keliling persegi adalah 4 kali S, sehingga S sama dengan keliling dibagi 4, yaitu 72 dibagi 4 hasilnya adalah 18 cm. Kemudian yang diketahui tinggi sisi tegak limas. Tinggi sisi tegak adalah tingginya segitiga yang ini ya. Ini diketahui panjangnya 12 cm. Panjang kerangka limas yang digunakan adalah panjang rusuk tegak. Rusuk tegaknya belum ada, maka dicari terlebih dahulu. Cara mencari panjang rusuk tegak menggunakan teorema Pythagoras, maka harus kita bentuk segitiga siku-sikunya. Maka menggunakan segitiga siku-siku yang berwarna biru ini ya. Panjang rusuk tegak ini sebagai sisi miring. Kemudian sisi sikunya 12 dan bagian sininya adalah 9 atau separuhnya dari 18. Maka mencari panjang rusuk tegak adalah akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144. Jika ditambahkan adalah 225. Di akar hasilnya adalah 15 cm. Maka panjang kerangka limas sama dengan keliling alas tambah N kali rusuk tegak. Keliling alasnya sudah ada 72. N karena di sini limas dengan alas persegi, persegi adalah segi 4, maka N-nya diganti dengan 4. Dikali rusuk tegaknya tadi sudah diperoleh ya, 15 cm. Maka 72 ditambah 4 kali 15. Jika ada seperti ini yang diselesaikan perkalian terlebih dahulu. 4 kali 15 adalah 60. Sehingga 72 ditambah 60. Hasilnya adalah 132 cm. Kemudian yang B, luas permukaan limas. Luas permukaan limas rumusnya luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Alasnya berbentuk persegi. Sisi tegaknya ada 4 segitiga.
Sehingga luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Luas persegi rumusnya S kuadrat. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga. S-nya diketahui tadi sudah diperoleh 18 cm ya. Maka 18 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali alasnya adalah alas segitiga ini. Ini ke sini 18 cm. Dan tinggi segitiganya 12 cm. Dari sini ada yang bisa disederhanakan ya. 2 dengan 18. Hasilnya adalah 9. 9 kali 12 hasilnya adalah 108. Maka 324 ditambah 4 kali 108. 4 kali 108 adalah 432. Sehingga hasilnya adalah 756 cm persegi. Contoh yang kedua, alas sebuah limas berbentuk segi 4 beraturan dengan panjang sisi 6 cm dan tinggi limas 4 cm. Tentukan yang A luas permukaan limas dan yang B volume limas. Untuk menyelesaikan soal ini, agar lebih mudah diselesaikan, digambar terlebih dahulu limasnya. Alasnya berbentuk segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan itu sama saja dengan persegi. Panjang sisinya 6 cm dan tinggi limasnya 4 cm. Untuk menentukan luas permukaan limas, yang dibutuhkan adalah tinggi segitiga sisi tegak. Tinggi segitiga adalah garis dari sini ke sini. Nah, di sininya belum ada, maka dibuat supaya ada segitiga siku-siku, sehingga bisa berlaku rumus Pythagoras. Kemudian, panjang bagian ini adalah setengahnya dari 6, yaitu 3 cm. Maka, tinggi segitiga akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadinya akar dari 25. Hasilnya adalah 5 cm. Kemudian yang A ditanyakan luas permukaan limas. Luas permukaan limas tadi rumusnya luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Alasnya berbentuk persegi dan sisi tegaknya berbentuk segitiga dan segitiganya ada 4 ya. Jadi luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Luas persegi rumusnya S kuadrat. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadi S kuadrat sama S kuadrat ditambah 4 dikali setengah kali alas kali tinggi segitiga. Kemudian S-nya ini diganti dengan 6. Kemudian alas segitiganya juga 6. Tinggi segitiganya tadi sudah diperoleh 5 cm. Maka 6 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali 6 kali 5. Dari sini yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu ya. 6 bisa dibagi 2 yaitu 3. 3 kali 5, 15. Jadi 36 ditambah 4 kali 15. 4 kali 15 hasilnya adalah 60. Sehingga 36 tambah 60 hasilnya adalah 96 cm persegi. Berikutnya volume limas. Volume limas dirumuskan dengan sepertiga luas alas kali tinggi limas. Alasnya berbentuk persegi, maka menggunakan S kuadrat dengan S 6 cm. Kemudian tinggi limas tadi sudah diketahui ya, 4 cm. Jadi sepertiga kali 6 kuadrat kali 4. 6 kuadrat hasilnya 36. Nah, di sini 3 dan 36 bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1 dan 36 dibagi 3 adalah 12. Tinggal dikalikan, 12 kali 4 hasilnya adalah 48 cm kubik. Contoh yang ketiga. Alas sebuah limas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 13 cm, tentukan luas limas.
Untuk menyelesaikan soal ini, digambar terlebih dahulu limasnya. Alasnya berbentuk belah ketupat. Kemudian bisa digambarkan seperti ini ya alasnya. Diagonalnya diketahui 12. Misalkan 12 ini ke sini. Maka di sini 6, di sini juga 6. Kemudian diagonal yang kedua 16. Ini ke sini 16. Maka di sini 8, di sini juga 8. Dan rusuk tegaknya diketahui 13 cm. Untuk menentukan luas limas rumusnya itu luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Pada segitiganya belum ada unsurnya semua ya, belum diketahui semua, alasnya belum ada, tinggi segitiganya juga belum ada, maka kita cari terlebih dahulu. Alasnya atau S-nya, mencari menggunakan Pythagoras, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 dan 8 kuadrat 64 jika ditambahkan akar 100 yaitu 10 cm. Kemudian tinggi segitiganya ini ke sini. Maka dibuat supaya ada segitiga siku-siku. Mencari tingginya segitiga ini sebagai sisi siku. Jika di sini panjangnya 10 cm, maka ini 5 cm. Maka tinggi segitiganya akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25. Jika dikurangkan hasilnya adalah akar 144. Hasilnya adalah 12 cm. Kemudian yang ditanyakan luas limas. Luas limas rumusnya luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Alasnya berbentuk belah ketupat dan jumlah luas segitiga sisi tegaknya ada 4 segitiga. Jadi, luas belah ketupat ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Luas belah ketupat dirumuskan dengan setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Ditambah 4 kali luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga. Tinggal dimasukkan diagonal 1-nya adalah 12. Diagonal 2-nya 16, alasnya segitiga, ini tadi 10 cm, dan tingginya segitiga tadi sudah diperoleh 12 cm. Maka setengah kali 12 kali 16 ditambah dengan 4 kali setengah kali 10 kali 12. Tinggal disederhanakan, 2 dan 12 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1 dan 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 2 ini dengan 12 bisa disederhanakan juga. 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 6. Kemudian yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 6 kali 16 96 ditambah dengan 4 kali 60. 4 kali 60 hasilnya adalah 240. Sehingga 96 tambah 240 hasilnya adalah 336 cm persegi. Contoh yang keempat. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 40 cm. Apabila luas permukaan limas 3920 cm persegi, tentukan volume limas. Nah, volume limas rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini dicari terlebih dahulu tingginya. Nah, karena yang diketahui luas permukaan limas, mencari tingginya menggunakan luas permukaan limas. Kita cari tinggi segitiganya terlebih dahulu, baru dicari tinggi limasnya. Luas permukaan limas rumusnya luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Luas limasnya diketahui 3920. Maka 3920 sama dengan luas alasnya berbentuk persegi. Dan jumlah luas segitiga sisi tegaknya ada 4 segitiga. Luas persegi rumusnya S kuadrat. Dan S-nya adalah 40. Sehingga 3920 sama dengan 40 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali 40 dikali tinggi segitiga. 2
2 dengan 40 bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, dan 40 dibagi 2 adalah 20. Kemudian 3920 sama dengan 40 kuadrat 1600. Kemudian 4 dikali 20 hasilnya 80 dikali tinggi segitiga. Jadi 1600 ditambah 80 kali tinggi segitiga. Kemudian 1600-nya pindah ruas. Penjumlahan pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan. Maka 3920 dikurangi 1600 sama dengan 80 kali tinggi segitiga. Jika dikurangkan, ini hasilnya 2320 sama dengan 80 kali tinggi segitiga. Maka tinggi segitiga sama dengan 2320 dibagi 80, hasilnya adalah 29 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volume limas. Setelah mencari tinggi segitiga, kita cari tinggi limasnya. Agar lebih mudah mencari tinggi limasnya, kita gambar terlebih dahulu limasnya. Kemudian diketahui tadi panjangnya 40, panjang sisinya 40, dan tinggi segitiganya sudah diperoleh 29. Untuk mencari tingginya limas ini, maka dibuat supaya ada segitiga siku-siku. Seperti ini ya. Kemudian jika di sininya 40, maka di sininya adalah 20. Maka mencari tingginya limas menggunakan Pythagoras, 29 kuadrat dikurangi dengan 20 kuadrat. Hasilnya adalah 841 dikurangi 400. Hasilnya adalah 441. Jika diakar, hasilnya 21 cm. Maka volume limas, rumusnya tadi sepertiga luas alas kali tinggi limas. Sepertiga luas alasnya berbentuk persegi, maka S kuadrat. Di situ tadi S-nya 40, maka sepertiga kali 40 kuadrat dikali tinggi limasnya tadi sudah diperoleh 21. Yang bisa disederhanakan 3 dengan 21, sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1, dan 21 dibagi 3 adalah 7. 40 kuadrat adalah 1600 dikali 7. Hasilnya adalah 11.200 cm3. Contoh yang kelima. Atap rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 meter dan tinggi 2,5 meter. Hendak ditutup dengan genteng yang berukuran 30 cm kali 20 cm. Hitunglah banyak genteng yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan soal ini, digambar terlebih dahulu sketsa limasnya. Atapnya tadi berupa limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12 meter. Kemudian tingginya 2,5 meter. Untuk menentukan banyaknya genteng, maka hubungannya dengan luas. Luas limas yang dibutuhkan adalah tinggi segitiga pada sisi tegak. Di sini tinggi segitiga pada sisi tegak belum ada, maka harus dicari terlebih dahulu. Di sini yang diketahui tingginya limasnya 2,5 meter. Tinggi sisi tegak adalah garis ini. Maka dibuat supaya ada segitiga siku-siku seperti ini. Dengan panjang ini ke sini adalah setengahnya dari 12, yaitu 6 meter. Maka tinggi sisi tegak adalah menggunakan Pythagoras ditambahkan 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. 6 kuadrat 36 dan 2,5 kuadrat adalah 6,25. Hasilnya adalah akar 42,25 yaitu 6,5 meter. Kemudian mencari luas atapnya. Atap di sini berarti mencari 4 kali luas segitiganya, yaitu 4 kali setengah kali alas kali tinggi segitiga. Alasnya segitiga 12, ini alasnya segitiga 12, dan tingginya segitiga tadi sudah diperoleh 6,5. Jadi 4 kali setengah kali 12 kali 6,5. Yang dapat disederhanakan yaitu 2 dan 12. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, dan 12 dibagi 2 adalah 6.
Tinggal dikalikan, hasilnya adalah 156 meter persegi. Kemudian mencari banyaknya genteng, maka caranya luas atapnya dibagi dengan luas gentengnya. Luas atapnya adalah 156 meter persegi. Karena gentengnya ukurannya dalam satuan cm, maka 156 meter persegi diubah ke dalam cm persegi, yaitu 1.560 cm persegi dibagi dengan 30 kali 20. 30 kali 20 600, sehingga hasilnya adalah 2.600 genteng. Bagaimana setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian untuk latihan pada hari ini dikerjakan di buku latihan. Kemudian jika sudah, difoto dan diupload dalam Google Classroom. Ingat, ada batas waktu pengumpulannya ya, jangan sampai terlambat. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kalian akan latihan soal tentang luas permukaan dan volume pada prisma dan limas. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.